Malam selalu punya cara sendiri untuk menyimpan cerita. Buat sebagian orang, malam itu tenang. Tapi, buat sebagian lain, malam justru jadi awal dari sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Cerita ini tentang seorang travel ojol. Orangnya biasa, gak ada yang aneh dari hidupnya. Sampai satu malam, dia menerima orderan. Dan dari situ, semuanya dimulai. Pernah dengar cerita tentang travel ojol yang dapat orderan ke ruang jenazah? Bukan buat jemput orang, bukan juga buat antar barang, tapi ngantar makanan. Kejadiannya dimulai dari sesuatu yang kelihatannya biasa. Seorang travel ojol, malam hari, jalanan sepi, dan satu notifikasi masuk yang akhirnya merubah semuanya. Namanya Aldi, usianya masih muda, badannya kurus, orangnya kalem. Dia sudah cukup lama kerja sebagai driver ojol dan sering ambil shift malam. Alasannya simpel, jalanan lebih sepi dan kadang malah lebih banyak orderan. Aldi udah biasa ngantar makanan ke tempat-tempat yang mungkin bagi orang lain terasa aneh. Kuburan, rumah kosong, gang sempit, bangunan tua, semua sudah pernah dia lewatin. Selama lampu jalan masih nyala dan HP-nya masih hidup, ya dijalanin aja. Namanya juga kerja. Siapa sih yang gak pengen dapat penghasilan lebih? Tapi satu malam itu beda. Sejak kejadian itu, Aldi mulai nolak orderan ke rumah sakit. Bukan karena ribet, tapi karena ada rasa gak enak yang gak pernah hilang. Waktu itu malam minggu, langit mendung, hujan gerimis turun pelan-pelan sejak sore. Kota mulai sepi, kebanyakan orang sudah di rumah atau lagi nongkrong di kafe dan angkringan. Tapi buat para ojol, malam minggu justru waktunya kerja. Orderan makanan biasanya naik, apalagi yang tengah malam. Aldi malam itu nunggu orderan di dekat minimarket 24 jam. Tempat itu sudah kayak pangkalan kecil buat para driver malam. Ada beberapa bangku di pinggir trotoar. Ada pohon besar yang rindang. Suasananya cukup terang, sinyal juga stabil. Tangannya dingin karena udara malam yang makin menusuk. Dia lagi ngopi saset yang baru saja dibeli dari minimarket. Sambil duduk, kadang lihat HP, kadang ngobrol sebentar sama driver lain. Jam sudah hampir 11 malam, dan akhirnya notifikasi masuk. Bunyi khas dari aplikasi langsung bikin dia refleks lihat layar. Makanan cepat saji, tidak ada yang aneh. Tapi begitu lihat alamat tujuannya, dia diam. Rumah sakit umum daerah, ruang jenazah. Aldi baca ulang pelan-pelan. Bukan UGD, bukan ruang jaga dokter, tapi ruang jenazah. Dan karena itu rumah sakit besar, setiap bagian punya titik mapnya sendiri. Dia sempat mikir, apa ini salah input? Atau mungkin ada petugas jaga yang lagi lapar? Bisa aja. Tapi tetap saja, siapa yang memesan makanan ke ruang jenazah tengah malam? Dia buka kolom chat, isinya kosong. Gak ada pesan tambahan, gak ada instruksi khusus. Cuma ada satu nama pemesan, Larasati, tanpa foto profil, tanpa status apa-apa. Aldi mulai ragu, tapi ini bukan pertama kali dia dapat orderan aneh. Kadang alamat ngawur, kadang titip map nyasar ke tempat yang gelap. Tapi ya, selama ini aman-aman aja. Dia tarik nafas, tangannya sempat ragu-ragu, tapi akhirnya klik terima orderan. Motor dinyalain, helm dipasang, dan dari titik itu, tanpa dia sadar, dia baru saja masuk ke sesuatu yang bakal dia ingat seumur hidup. Bukan cuma karena takut, tapi karena rasa aneh yang nempel terus sampai sekarang.
Perjalanan ke rumah sakit tidak jauh dari tempat Aldi ambil makanannya. Jalanan makin sepi. Sesekali masih ada motor lewat, tapi selebihnya cuma suara hujan tipis yang nyeret pelan di atas aspal. Lampu jalan beberapa redup. Genangan tipis terlihat di pinggir trotoar, memantulkan cahaya lampu dengan samar. Rumah sakit itu besar, bukan bangunan yang tua-tua banget, tapi kalau dilihat malam hari, rasanya beda. Kesannya kosong, dingin, sunyi. Lampu di gerbang depan masih menyala, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sepi, tidak ada suara, tidak ada orang lalu lalang. Aldi sempat bergumam pelan. Rumah sakit segede ini, sepi amat ya. Dia berhenti di depan pos jaga, buka kaca helm, dan nyapa satpam yang lagi duduk sendiri di dalam. "Permisi pak, saya dapat orderan GoFood. Tujuannya ruang jenazah." Satpam itu diam sejenak, tidak langsung jawab. Pandangannya kosong, kayak lagi mikir, tapi akhirnya menjawab. "Oh iya mas, lewat samping aja, lurus ke belakang, nanti pojok kanan." Nadanya pelan, datar, kayak orang yang gak sepenuhnya yakin, atau pengen buru-buru selesai ngomong. Aldi angguk pelan. "Siap pak, makasih." Tapi dalam hati, dia merasa ada yang janggal. Kayak ada yang aneh. Kenapa satpam itu seperti ragu, dan suaranya terasa berat? Ada rasa aneh yang gak bisa dijelasin. Mungkin cuma perasaan, tapi tetap aja ada yang ganjil. Dia jalan pelan, motor dibawa ke arah yang ditunjukkan. Bagian belakang rumah sakit itu jarang dilewatin. Biasanya dipakai untuk distribusi logistik atau kirim barang dari dapur rumah sakit. Tempat itu gelap, hanya sedikit lampu yang menyala. Beberapa bahkan kedip-kedip. Ada dua bangunan kecil terpisah dari gedung utama. Satu di sisi kiri, dapur tempat masak buat pasien, dan satu lagi di pojok kanan, lebih kecil, sepi. Pintunya cuma satu, jendelanya tertutup tirai, dan ada papan kecil tua. Tulisannya udah mulai pudar. Ruang jenazah. Aldi matikan motor. Suara mesin hilang. Tinggal suara gerimis, angin pelan, dan hening. Dia berdiri sebentar, ngecek HP. Coba kirim pesan ke customer. "Orderan udah sampai mbak." 5 menit, tidak ada balasan. Coba ditelepon, nada sambung, tapi tidak diangkat. Aldi mulai gelisah, tapi dia juga nggak mungkin membawa kembali makanannya. Akhirnya dia jalan pelan ke pintu. Coba ketuk, tok-tok. "Permisi, GoFood." Tidak ada jawaban. Hening. Bahkan nafas sendiri rasanya kedengaran jelas. Dia tengok kanan kiri, nunggu beberapa detik, tapi tetap saja sunyi. Dia coba dorong pintunya sedikit. Ternyata tidak dikunci. Dia nggak berani buka pintu lebih jauh. Dari celah pintu, kelihatan ruangan gelap. Lampu mati, dan bau khas rumah sakit yang bercampur dengan dingin. Aldi tarik nafas dalam. Pelan-pelan, dia letakin makanan itu di bangku kayu panjang dekat pintu. Lalu mundur. Semoga cepat diambil, gumamnya. Begitu sampai di motor, dia buru-buru nyalain mesin, siap jalan keluar. Tapi baru jalan beberapa meter, bunyi notifikasi masuk. Dia refleks lihat HP. "Orderan selesai, terima kasih Mas Aldi." Dia langsung berhenti, ngelirik layar. Itu notifikasi beneran. Orderannya ditandai selesai. Tangannya gemetar. Siapa yang klik selesai? Siapa yang ambil makanannya? Dia yakin tidak ada siapapun di dalam tadi. Aldi nggak pikir panjang, langsung gas motornya, keluar dari rumah sakit secepat-cepatnya. Malam itu, dia nggak lanjut narik. Padahal biasanya
Dia kerja sampai subuh. Malam setelah kejadian itu, Aldi nggak bisa tidur nyenyak. Setiap kali merem, bayangan ruang jenazah itu muncul lagi di kepalanya. Bangunan gelap, sunyi, pintu yang terbuka sedikit, dan notifikasi HP yang datang tanpa suara manusia. Besoknya, dia nggak ambil shift malam. Biasanya, jam segitu dia udah standby di pangkalan. Tapi kali ini, dia memilih rebahan di kamar kos, nonton video random buat ngusir pikiran aneh. Tapi tetap aja, rasa nggak nyaman itu masih nempel. Kayak ada yang ngikutin. 2 hari berlalu, rasa takutnya belum benar-benar hilang, tapi dompetnya makin tipis. Dengan berat hati, Aldi akhirnya nyalain aplikasinya lagi. Dia butuh uang, gak bisa terus-terusan bolos kerja cuma gara-gara takut. Malam itu, baru 5 menit nunggu, HP-nya bunyi. Ada notifikasi masuk, orderan GoFood. Dan begitu Aldi lihat alamatnya, dadanya langsung sesak. Alamat tujuan, Rumah Sakit Umum Daerah, Ruang Jenazah. Nama pemesannya, Larasati. Aldi langsung nolak orderan itu, tanpa pikir panjang. Dia matiin aplikasi, masukin HP ke saku jaket, dan buru-buru pulang. Keringat dingin mulai keluar, padahal malam itu gak panas sama sekali. Tapi yang bikin makin aneh, setelah itu, aplikasi ojol Aldi jadi sering bertingkah. Beberapa kali tiba-tiba nyala sendiri tengah malam, padahal sudah dia tutup. Bahkan pernah, jam 2 pagi, HP-nya yang udah dimatikan malah nyala sendiri. Lalu muncul pop-up orderan dengan nama dan alamat tujuan yang selalu sama. Ruang Jenazah, Larasati. Perasaannya mulai campur aduk. Rasa kesal, jengkel, gelisah, dan juga takut. Aldi coba cari info soal akun itu. Tapi begitu dia buka profil customer, datanya kosong. Nama ada, tapi tanpa foto, tanpa riwayat, tanpa nomor kontak. Seperti akun yang gak pernah benar-benar aktif, tapi bisa ngirim pesanan, dan sistem tetap menerima. Aldi mulai ngerasa terganggu. Dia hapus aplikasinya, dia reinstall, dia ganti email. Tapi tetap aja, orderan itu kadang muncul. Selalu di jam-jam yang sama, antara jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Jam-jam yang biasanya dia pakai buat cari rezeki, sekarang malah jadi waktu yang paling dia hindari. Dan gangguan itu gak cuma berhenti di aplikasi. Suatu malam, Aldi pulang lebih cepat karena kecapean. Orderan banyak dari sore, jadi dia berhenti narik lebih awal dan balik ke kos sekitar jam 1 dini hari. Dia sudah siap tidur, HP dimatikan, lampu juga sudah dimatikan. Kosannya sunyi, tapi belum sempat tertidur, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Awalnya dia kira cuma angin, tapi ketukannya jelas, teratur, 3 kali. Pelan, tapi cukup buat bangunin siapapun yang lagi tidur. Aldi bangun, jalan ke pintu, dan membukanya perlahan. Kosannya sepi, lorong gelap, dan gak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, tepat di depan pintu, ada lipatan uang tunai. Uang yang dilipat rapi, selembar. Tapi begitu dipegang, dinginnya gak wajar. Bukan dingin biasa, lebih mirip logam yang baru keluar dari kulkas. Rasa dinginnya langsung merayap ke ujung jari. Aldi langsung tutup pintu. Nafasnya mulai berat. Yang tadinya capek dan ngantuk, sekarang malah berubah jadi gelisah dan ketakutan. Malam itu, dia cuma bisa duduk sambil melototin pintu kamar, takut kalau ketukan itu datang lagi. Pagi harinya, mata Aldi sembab.
Dia tidak tidur semalaman. Kepalanya berat, tapi yang lebih berat lagi, perasaan gak tenang yang belum juga hilang. Setelah ragu cukup lama, akhirnya dia ambil keputusan. Aldi mutusin buat kembali ke rumah sakit itu. Bukan buat ngantar orderan, tapi buat cari jawaban. Dia berharap mungkin ada yang bisa jelasin semuanya. Kenapa orderan itu datang terus? Kenapa atas nama yang sama? Dan siapa sebenarnya Larasati? Sampai di rumah sakit, dia langsung menuju pos satpam depan. Dan ternyata masih ada satpam yang sama, kayak waktu pertama kali dia ngantar orderan ke ruang jenazah. Bapak tua dengan wajah lelah dan tatapan dalam. Aldi mendekat pelan. "Permisi Pak, Bapak masih ingat saya yang pernah ngantar makanan ke ruang jenazah malam-malam?" Satpam itu menatap Aldi lama, lalu mengangguk pelan. "Ya Mas, saya ingat." Aldi duduk di kursi depan pos. Suasana masih pagi, tapi hatinya tetap sesak. Dia sempat bingung mulai dari mana. Dia tarik nafas panjang, lalu bicara. "Pak, saya cuma mau nanya, malam itu kenapa ya? Soalnya setelah itu, saya sering banget dapat orderan yang sama terus, atas nama Larasati." Begitu dengar nama itu, raut wajah satpam langsung berubah. Tatapannya jadi lebih dalam. Ada semacam kesedihan muncul di sana. Beberapa detik berlalu, lalu dia mulai bicara. Suaranya pelan, kayak takut didengar orang lain. "Mas, nama itu udah lama gak disebut-sebut di sini." Aldi diam, nunggu satpam itu lanjut cerita. "Sekitar setahun yang lalu, Mas, ada driver ojol juga, masih muda. Dia kecelakaan pas lagi nganter makanan ke sini. Meninggal di tempat, di depan rumah sakit ini." Aldi menelan ludah. Terus, yang bikin aneh, pasien yang harusnya nerima makanan itu juga meninggal di malam yang sama. Namanya Larasati, pasien perempuan, meninggal karena komplikasi. Gak lama dirawat. Jenazahnya ditaruh di ruang jenazah, sendirian. Aldi mulai merinding. Satpam itu terus cerita. Sejak malam itu, beberapa driver pernah cerita mereka nerima orderan dari nama yang sama. Tapi nggak semua mau ngomong. Mungkin Mas Aldi salah satu yang cukup berani cerita. Aldi ngerasa seluruh bulu kuduknya merinding. Tangannya dingin. Jantungnya berdetak makin cepat. Satpam itu menambahkan, akun atas nama Larasati itu kadang masih muncul. Biasanya antara jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Entah kenapa, sistem tetap bisa menerima pesanannya, padahal datanya kosong. Suasana mendadak hening. Yang terdengar cuma suara angin pelan dari halaman rumah sakit. Aldi duduk diam lama, gak bergerak. Semua gangguan yang dialami seakan punya benang merah, dan satu nama yang selalu muncul, Larasati. Setelah hari itu, Aldi gak pernah lagi ambil orderan malam. Dia mulai membatasi waktu nari ojol cuma sampai maghrib. Malam hari, dia lebih banyak di kamar kos, sendiri, dan sering kepikiran. Tapi anehnya, hal-hal janggal belum berhenti. Pernah suatu malam, dia sedang nonton film di HP. Tiba-tiba, layar gelap sendiri. Lalu, muncul notifikasi sebentar. Pesanan baru dari Larasati, RSUD, ruang jenazah. Padahal kalau lagi nggak narik, aplikasi ojolnya dia hapus. Bahkan malam itu, dia nggak connect ke internet. Aldi langsung matikan HP, cabut baterai, dan tidur sambil memeluk bantal erat-erat. Tapi tetap aja, perasaan gak nyaman itu seperti nempel. Kayak ada yang ngikutin. Malam berikutnya, sekitar jam 2 dini hari, Aldi mendengar suara ketukan. Pelan, ritmenya lambat,
tapi terdengar jelas dari arah jendela kamarnya. Padahal kamar kos Aldi di lantai 2 dan jendelanya menghadap ke tembok kosong. Gak ada balkon, gak ada tangga. Aldi menahan nafas, menatap jendela. Bayangan gelap seperti berdiri di luar kaca, tapi gak jelas. Lalu suara itu berhenti, dan yang tertinggal cuma sunyi yang mencekam. Sejak saat itu, Aldi mulai sering mimpi. Dalam mimpi itu, dia berdiri di depan ruang jenazah yang sama. Malam, sepi, dan di ujung ruangan ada perempuan berambut panjang, duduk diam sambil menatap lurus ke arah pintu. Perempuan itu gak bergerak, tapi tatapan matanya kosong. Di bangkuannya ada bungkus makanan, persis seperti yang Aldi antar. Setiap kali Aldi terbangun dari mimpi itu, badannya basah oleh keringat dingin. Kadang ada bekas cap tangan di kaca jendelanya, seperti ada yang nempel dari luar. Tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Sampai akhirnya Aldi ambil keputusan besar, pindah ke kota lain, ganti nomor, ganti HP. Dia pikir mungkin kalau jauh dari tempat itu semuanya bisa selesai. Dan benar saja, beberapa minggu pertama terasa jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya, Aldi bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Gak ada lagi suara ketukan, gak ada lagi notifikasi aneh, gak ada lagi nama Larasati. Dia bahkan mulai narik ojol lagi, walaupun masih was-was kalau harus ambil orderan malam. Sampai akhirnya, di malam yang dingin, sekitar jam 11 malam, HP-nya bergetar. Masuk satu orderan GoFood. Aldi sempat ragu, tapi dilihat dari map, alamatnya bukan rumah sakit, bukan juga tempat angker. Alamatnya perumahan biasa di pinggir kota. Tapi, yang bikin dia diam beberapa detik, nama pemesannya tertulis, Larasati. Aldi tercekat, tapi mencoba berpikir logis. Larasati itu nama umum. Dengan ragu-ragu, dia ambil orderan itu. Jalanan sepi, hujan rintik. Lagi-lagi, suasananya mirip dengan malam yang dulu. Sesampainya di lokasi, rumahnya memang ada. Terlihat kosong, tapi masih terawat. Lampu teras menyala redup, dan gak ada suara dari dalam rumah. Dia kirim pesan ke nomor pemesan, cuma dibaca, gak dibalas. Lalu, pintu rumah perlahan terbuka. Seorang wanita setengah baya keluar dengan senyum tipis. Mas Aldi ya? Iya bu, ini pesanannya. Wanita itu mengangguk. Tolong ditaruh di atas meja teras saja ya. Baik bu. Aldi meletakkan makanan itu, lalu bersiap pamit. Sebelum dia pergi, ibu itu bertanya, sebelumnya Mas Aldi udah pernah antar ke saya ya? Aldi kaget. Kayaknya belum bu. Oh, soalnya saya kayak pernah lihat Mas Aldi. Tapi ya sudahlah, makasih ya. Aldi hanya tersenyum kaku, lalu pergi. Tapi waktu sampai di ujung gang, dia sempat menoleh ke belakang. Rumah itu sudah gelap. Semua lampu sudah mati, termasuk lampu teras yang tadinya menyala. Padahal baru 2 menit yang lalu dia ngantar ke sana. Aldi buru-buru gas motornya, dan di jalan pulang, pikirannya penuh dengan satu pertanyaan. Larasati, kamu sebenarnya siapa? Sejak malam itu, Aldi gak pernah benar-benar merasa sendiri. Kadang, saat malam mulai sepi, dan suara notifikasi HP tiba-tiba bunyi, dia masih suka kaget. Takut-takut berharap itu bukan nama yang sama. Tapi kalau kamu tanya ke Aldi sekarang, apakah semuanya udah berakhir? Dia cuma bakal jawab pelan, aku gak yakin. Cerita ini selesai sampai di sini.
Semoga kalian suka dan nantikan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.